to kiss me. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Secara umum, motivasi dapat diartikan sebagai dorongan internal dan eksternal yang menggerakkan individu untuk bertindak mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pendidikan, motivasi belajar adalah ketentuan psikologis yang menimbulkan semangat dan ketentuan siswa dalam mengikuti kegiatan belajar. Motivasi menjadi inti dalam proses pendidikan karena menentukan seberapa besar usaha yang dilakukan siswa untuk mencapai keberhasilan belajar. Selanjutnya, jenis motivasi belajar. Menurut teori klasik, motivasi belajar dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu yang pertama motivasi intrinsik, yang kedua itu motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik ini yang muncul dari dalam diri siswa tanpa adanya dorongan dari luar. Misalnya rasa ingin tahu, minat terhadap pembelajaran, atau keinginan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Siswa dengan motivasi intrinsik belajar karena mereka meningkatkan prosesnya, bukan karena hadiah atau paksaan. Sedangkan motivasi ekstrinsik yang timbul karena faktor luar seperti nilai, penghargaan, pujian, atau tekanan dari guru dan orang tua. Misalnya, siswa belajar karena keinginan mendapatkan nilai tinggi, mendapatkan hadiah, atau menghindari hukuman. Selanjutnya, teori motivasi belajar. Para ahli psikologi pendidikan mengemukakan bagaimana teori untuk menjelaskan bagaimana motivasi belajar terbentuk dan berfungsi. Ada beberapa teori utama, diantaranya teori behavioristik. Teori ini menekankan bahwa perilaku belajar dipengaruhi oleh penguatan. Jika perilaku belajar diikuti dengan penghargaan, maka perilaku itu akan cenderung diulang. Dalam konteks motivasi belajar, siswa termotivasi karena adanya konsekuensi positif seperti pujian, nilai tinggi, dan pengakuan dari guru. Contohnya, guru memberikan bintang atau pujian setiap kali siswa menjawab dengan benar untuk memperkuat perilaku belajar aktif. Selanjutnya, teori kognitif. Teori kognitif menekankan bahwa motivasi muncul dari dorongan internal untuk berpartisipasi. Siswa belajar karena ingin mencapai keberhasilan, bukan hanya karena penguatan eksternal. Siswa yang memiliki motivasi berprestasi tinggi akan menetapkan tujuan, menyusun strategi, dan berusaha untuk mencapainya. Mereka juga mampu menerima kegagalan sebagai pengalaman untuk belajar, bukan sebagai alasan untuk berhenti. Terus, teori humanistik. Menurut teori humanistik, teori motivasi belajar lahir dari kebutuhan manusia untuk mengembangkan potensi dirinya secara maksimal. Baik, itu saja
materi yang bisa saya sampaikan semoga bisa bermanfaat.